Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di depan kita sudah ada tang dari Garmin dengan series expertnya guys ya. Nah, Garmin Germany, mantap. Nah ini untuk Garmin experten ini berukuran 8 inch dengan tipe BPL TK103. Nah ini tipenya ya guys ya, limited warranty. Wah, ini sama kayak Stanley ya, itu lifetime warranty. Saya nggak tahu lifetime warranty-nya seperti apa ya guys ya. Tapi ya oke lah untuk memberikan lifetime warranty seperti ini guys ya. Dengan ukuran 8 inch dan ya ini dia spesifikasinya ya guys ya. Ergonomic handle, awet dan tahan lama, chrome vanadium steel, tingkat presisi tinggi, stronger than anything. Nah ini scan barcode dari Garmin Tools-nya ya guys ya. Kalau kita scan ini akan lari ke alamat website daripada si Garmin Tools ini. Nah ini Garmin Germany, ini akan sangat panjang ya karena ada kata Jermani. Oke, kita lihat dari sisi build quality sebuah Garmin ya guys ya. Nah build quality-nya seperti ini guys ya. Nah mantap. Oke, di sini semuanya karet ya guys ya. Oh enggak, serupanya yang warna orange ini dia plastik. Nah, jadi bisa dibilang bimaterial ya guys ya. Tapi kalau saya bilang handle-nya ini cukup bagus ya guys ya, tebel dia, jadi nyaman untuk digenggam. Nah seperti itu ya guys ya. Dan lalu dia dilapisi kembali oleh satin seperti ini ya guys ya. Nah, kalau saya lihat-lihat ini satinnya nikel ya guys ya, bukan chrome. Kalau chromium biasanya agak lebih cerah. Ini sepertinya nikel satin seperti ini. Nah kalau saya bilang ya untuk satin kualitas daripada anti karatnya cukup bagus ya guys ya. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini ada secondary grip ya guys ya. Nah ini biasa untuk tang-tang linesman atau segala macam ya. Tapi ini tang kombinasi ya guys ya, atau combination plier. Ini bisa terlihat jelas dari sisi Jose guys ya. Di sini ada pipe grip. Nah biasanya gitu guys, untuk membedakan tang kombinasi dengan linesman, biasanya dia punya pipe grip kalau combination plier atau tang kombinasi ya guys ya. Dan di sini ada secondary gripnya ya untuk ngejepit paku atau ya jepit segala macam ya guys ya. Ya terutama untuk ngeluarin paku sih harusnya ini ya guys ya, fungsi utamanya. Tapi ya bisa juga untuk menjepit kabel-kabel yang akan kita tarik nantinya. Nah seperti itu ya guys ya. Dan lalu kita naik lagi ke arah fulcrumnya. Nah memang fulcrumnya belum high leverage ya guys ya, tapi di sini ada fungsi pemotong yang berbeda. Di sini ada fungsi pemotong dari benda keras ya guys ya. Artinya benda-benda keras seperti stainless ataupun paku dan segala macamnya ini bisa dipotong dengan mudah di sini guys ya, di sisi sini tanpa merusak daripada sisi blade-nya. Nah seperti itu guys ya, karena dia memang konsepnya adalah seperti ini guys ya. Nah jadi dia blade-nya tuh benar-benar tangguh ya guys ya, kotak seperti ini. Nah mungkin tenaganya juga akan lebih besar sepertinya untuk yang dikeluarkan ya guys ya. Oke, selanjutnya kita naik lagi ke atas. Kita punya blade. Nah seperti ini guys ya. Untuk blade-nya ini ya so-so ya guys ya, karena ini sebuah combination plier. Blade-nya juga akan terbagi menjadi dua ya guys ya. Artinya di space joss-nya ini terbagi dua, atas blade dan juga pipe grip-nya. Nah untuk seperti combination plier ya seperti itu ya, ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah ketika kita untuk pemutar sebuah baut, mur ataupun benda silinder, ini bisa dilakukan dengan combination plier ya guys ya, atau dengan pipe gripnya dia. Akan tapi sekali lagi untuk pemotongnya dia kecil ya guys ya, seperti ini pemotongnya. Nah jadi dia nggak terlalu panjang ke atas, beda dengan linesman plier ya guys ya. Kalau linesman plier, nah seperti ini nih biasanya. Nah dia blade-nya agak lebih panjang ya guys ya, agak lebih panjang. Dan juga tip-nya juga agak lebih panjang. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, kita lihat dari sisi tip-nya. Nah, sisi tip-nya seperti ini guys ya. Nah ini memang lebih cocok digunakan untuk mechanical ya guys ya, mechanical problem ya, karena titnya seperti ini, dia ada flat titnya seperti ini guys ya, untuk nge-grab benda-benda yang tipis dan juga
eh, licin nih guys ya, seperti sheet metal dan segala macam. Biar dia nggak terluka, itu dia nggak terluka ya guys ya. Kalau dia yang bergaris-garis itu sebenarnya lebih efektif, tapi nanti dia akan terluka kalau bergaris-garis seperti itu. Kalau yang ini enggak lah. Dan kalau menurut saya yang seperti ini nih agak kurang bagus digunakan buat cubit kabel ya guys ya. Nyubit kabel ini agak kurang bagus karena dia akan licin nanti. Berbeda dengan yang ada seretitnya lagi ya guys ya. Jadi seretit sampai atas. Kalau seretit sampai atas itu bakal ngegigit banget ya. Seperti itu guys. Oke guys, kita coba cek performanya ya guys ya. Nah, sebelum kita cek performanya, bisa lihat di sini kualitas daripada blade-nya. Nah, untuk blade-nya seperti ini ya. Blade-nya ini nggak terlalu rapat ya. Bahkan saya bilang renggang. Nah, seperti itu ya guys ya. Tapi kalau titnya bisa lihat guys ya, titnya itu rapat sampai ke atas. Jadi untuk menggrab atau menjepit benda-benda tipis seperti ini bisa dilakukan oleh tang Garbin ini guys ya. Nah, tang Garbin ini bisa menjepit kertas tipis apapun karena dia nggak ada gap di jawsnya atau mouthnya ya guys ya. Oke, kita coba tes performa ya guys ya untuk daya cuttingnya. Di sini ada 0,75 ya kalau nggak salah ya, 2 kali 0,75. Bagaimana rasanya? Nah, seperti ini ya. Jadi dia agak sedikit nyangkut di bagian bawah. Ini wajar karena dia blade-nya ini nggak rapat ya guys ya, di tengahnya. Bisa lihat ya saya. Nah, seperti itu. Masih ada celah ya guys ya. Nah, ini perlu dites gini. Kalau kalau ada celah seperti itu, sepertinya udah nggak perlu dites ya, karena saya yakin nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Pas saya yakin nggak bisa, karena dia ada celah di blade-nya ini. Oke, selanjutnya kita coba tes 1,5 kali 2 ya. Oke. Ini berukuran 8 inch ya guys ya. By. Kita selanjutnya ke 3 kali 1,5. Oke, masih bagus lah, nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan berarti ya guys ya. Kita ke 3 kali 2,5. Nah, ini udah mulai besar ya guys ya, karena ini Supreme. Ini udah keras. Keras kalau Supreme itu guys ya. Kita coba tes ya. Nah, seperti ini guys ya. Jadi oke, butuh beberapa kali pompa untuk bisa memutus 3 kali 2,5 ini ya guys ya. Nah, kalau 1 kali pompa, saya lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nggak bisa ya. Butuh 2 kali atau 3 kali pompa baru bisa. Nah, ya walaupun begitu masih bisa di cut dengan tangan satu ya guys ya, atau dipotong dengan tangan satu. Dan saya rasa untuk blade-nya ini tajam ya guys ya, tajam tapi dia kurang presisi aja sebenarnya. Nah, bisa lihat ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba fitur pemotong pakunya ya guys ya. Nah, pemotong paku di sini ada di sini nih. Nah, kita tes pemotong pakunya apakah efektif. Oke, mantap. Untuk pemotong pakunya mantap ya guys ya. Jadi kita bisa enak motong benda-benda keras di sisi fulcrumnya dia. Nah, mantap. Tenaganya juga bagus ya guys ya kalau saya bilang ya. Dan kita juga lebih enak karena apa? Karena disediakan fitur khusus seperti itu ya guys ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan si cutting edge-nya ini. Cutting edge-nya ini akan jebol nanti ketika kita sering menggunakan untuk benda-benda keras ya guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Dan saya rasa ini bisa digunakan benda-benda yang nggak terlalu keras ya, karena saya tes tadi tajam, memang tajam. Dan kalau Lensman, intinya kalau Lensman itu agak kurang tajam tapi dia kuat. Nah, seperti itu guys ya. Tapi ini bukan Lensman sih sebenarnya. Oke, selanjutnya paku lagi ya guys ya, paku yang agak lebih besar ya guys ya. Agak lebih besar. Nah, agak lebih besar. Oke, nggak masuk. Nah, ini palingnya segini ya guys ya untuk ukuran paku yang maksimum masuk ya.
Nah, lihat. Ini paku 5 ya. Paku 5 dia sudah paling maksimum sepertinya ya guys ya. Kita coba lagi. Kalau paku 7 nggak masuk ya. Paku 7 nggak masuk. Nah, seperti ini ya. Kalau paku 7 udah nggak masuk. Dia maksimum di paku 5 seperti ini. Nah, ya lumayan lah, oke lah. Paku 5 seperti ini ya. Kita coba tes bagaimana rasanya ya. Berat. Berat serius. Ya, kepotong ya. Kepotong cuman berat banget serius. Untuk paku 5 ya guys ya. Paku 5 dipotong ya seperti ini hasilnya. Ya cukup mantap ya kalau saya bilang ya. Oke guys, mungkin itu kali guys ya video kita kali ini. Kesimpulannya untuk tangga Garmin ini, saya lebih rekomen tangga Garmin ini digunakan untuk general mechanical ya guys ya, bukan di spesifik bidang tertentu seperti halnya kelistrikan dan lain sebagainya. Dan untuk kualitas dan berbanding harganya, saya rasa sudah cukup bagus ya Garmin memberikan harga yang setara dengan kualitas ya. Dan melalui segala macamnya, ini Garmin kalau saya bilang cukup bagus ya guys ya, karena fulcrumnya pun nggak terlalu goyang, dan saya rasakan memang ada sedikit noise di fulcrum ya, tapi memang nggak goyang sih sebenarnya. Nah seperti itu guys ya. Ya sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.